Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita mulai masuk ke sesi 14 recording. Dan minggu depan kita akan ketemu di sesi 15 ya teman-teman. Itu sudah masuk ke sesi review ya, kalau nggak salah. Sesi 16 itu kita sudah masuk UAS ya. Nah kebetulan untuk sesi 14 ini sebagian kita sudah bahas di minggu sebelumnya. Ini mengenai tingkat kesehatan bank ya, di tingkat kesehatan bank. Jadi kalau dulu itu dikenal dengan metode Camels, dan sekarang seperti yang saya jelaskan di minggu lalu, di minggu sebelum ini gitu ya, di sesi 13, bahwa termasuk sekarang itu digunakan adalah RGEC. Mungkin teman-teman ingat dengan kepanjangannya. RGEC itu adalah Risk Profile, Good Corporate Governance, dan Earning, lalu Capital ya. Nanti kita akan review sedikit gitu contoh-contohnya mengenai RGEC. Nanti saya ulang lagi sedikit gitu ya. Oke, jadi kesehatan bank misalnya gitu ya, ini yang digunakan antara lain kalau kita menggunakan Camels itu adalah analisis rasio likuiditas. Jadi maksudnya bagaimana dengan likuiditas, bahwa bank itu mampu gitu ya, mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendek ya, kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo. Jadi yang diukur antara lain cash ratio, reserve requirement atau pencadangan, loan to deposit ratio, ini adalah pinjaman yang diberikan dibagi dengan DPK. Nanti ada juga sebetulnya sekarang itu sudah dikenal dengan LFR atau loan to funding ratio. Jadi loan dibagi dengan DPK yang dihimpun ditambah surat berharga yang diterbitkan bank ya. Jadi termasuk itu sebagai sumber pendanaan. Lalu loan to asset ratio, ini adalah rasio pinjaman terhadap total aset, dan rasio kewajiban bersih call money. Nah, kita lihat satu-satu ya rumusnya. Ini adalah pertama cash ratio. Cash ratio tadi ini kita masih di rasio likuiditas ya. Jadi mengukur kemampuan bank dalam membayar kembali simpanan nasabah yang ditarik dengan menggunakan alat likuid yang dimiliki bank itu. Jadi alat likuidnya apa saja sebetulnya? Uang kas gitu ya, di bank dan rekening giro yang disimpan di bank sentral. Jadi alat likuid dibagi pinjaman yang harus segera dibayar. Nah, ini cash ratio. Lalu reserve requirement, ini pencadangan, bukan pencadangan, sorry. Adalah giro wajib minimum yang harus disimpan di bank sentral. Jadi beberapa kali mengalami perubahan, misalnya adalah 2%, 3%, dan di tahun 97 itu mencapai 5%. Dari mana? Dari dana yang dihimpun. Termasuk di sini adalah dana pihak ketiga, terdiri dari giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan kewajiban jangka pendek lainnya. Jadi bank itu harus memiliki giro minimum yang disimpan di bank sentral. Ini juga sebetulnya menjadi alat bagi bank sentral dalam melakukan selaku otoritas moneter gitu ya, untuk melakukan pengaturan. Misalnya jika uang beredar sudah terlalu banyak, bukan tidak mungkin, maka bank sentral akan menaikkan reserve requirement. Sehingga apa? Sehingga bank akan uang dananya akan tersimpan di sana, dan bank itu mungkin terbatas dalam menjadi lebih terbatas kemampuannya dalam memberikan kredit. Lalu loan to asset ratio ini sederhana, adalah jumlah kredit yang diberikan dibagi total aset. Jadi semakin tinggi rasio ini, maka tingkat likuiditasnya semakin rendah. Jadi kalau kita kembali lagi, cash ratio sebetulnya semakin tinggi rasionya, sebetulnya semakin liquid banknya. Berarti dia bank ini memiliki kemampuan untuk membayar yang lebih besar, karena alat likuidnya berarti lebih besar, atau pinjaman yang harus segera dibayarnya lebih kecil ya, ininya lebih kecil atau ininya lebih besar, sehingga angka ini semakin besar semakin baik. Untuk reserve requirement ini sesuai regulasi
dari bank sentral. Sementara untuk loan to asset ratio semakin besar, ini karena rumusannya adalah kredit yang diberikan per total aset, maka semakin besar kredit yang diberikan, sebetulnya tingkat likuiditas banknya akan semakin rendah. Karena apa? Karena kreditnya itu semakin besar gitu ya, sehingga dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya kemampuan banknya semakin terbatas. Kewajiban bersih call money ya, ini merupakan rasio antara kewajiban bersih call money terhadap aktiva lancar. Net call money ini adalah call money ini adalah sebetulnya kewajiban antar bank, biasanya sifatnya jangka pendek gitu ya, biasanya sampai dengan 7 hari gitu. Nah, ini termasuk di net call money. Jadi semakin besar sebetulnya angka ini, maka bank ini semakin tidak liquid gitu ya, karena berarti kewajiban dia yang dalam jangka pendek harus dipenuhi itu sangat besar. Sementara semakin kecil rasionya, maka akan semakin baik. Aktiva lancarnya sendiri terdiri dari uang kas, giro di Bank Indonesia, sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang. Lalu untuk rasio profitabilitas di RGEC ini masuk di rasio earning. Ya, jadi ini adalah untuk menganalisis, mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh bank yang bersangkutan. Rasionya antara lain adalah return on asset. Ini adalah laba dibagi total aset. Sebetulnya aset ini nanti dihitung secara rata-rata. Ya, jadi rata-rata aset, bukan aset di bulan tertentu saja. Nanti teman-teman bisa lihat bahwa di laporan keuangan bank mungkin nanti tidak ketemu gitu ya angkanya return on asset atau return on equity, karena asetnya ini dihitung secara rata-rata, equity-nya juga dihitung secara rata-rata. Jadi laba dibagi dengan aset, laba dibagi dengan ekuitas. Lalu rasio biaya operasional, overhead cost ratio, dan net profit margin ini adalah laba dibagi pendapatan operasional. Nah, ini rumusnya. Return on asset, kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Jadi semakin besar semakin baik. Ini adalah laba bersih dibagi total aset. Semakin besar loh suatu bank, maka makin besar pula tingkat keuntungan bank ini ya. Asetnya ini sebetulnya dihitung dari rata-rata. Jadi misalnya kita ambil posisi Desember, laba bersih posisi di Desember dibagi total aset, bukan hanya posisi Desember, tapi total asetnya itu adalah dihitung secara rata-rata. Ada yang menghitung mingguan atau bulanan gitu ya, secara rata-rata selama setahun. Ini return on equity, mengukur kemampuan bank dalam memperoleh keuntungan bersih dikaitkan dengan equity dan pembayaran dividen, karena ini akan berkaitan dengan pembayaran dividen. Itu terdiri dari laba bersih dibagi modal sendiri. Semakin besar rasio ini maka semakin baik. Lalu biaya operasional atau overhead cost, ini adalah biaya operasional dibagi pendapatan operasional. Ini juga biaya operasionalnya ini diperoleh dari cost of loanable fund. Pendapatan operasional diperoleh dari jasa pemberian kredit bank gitu ya. Lalu net profit margin, ini adalah kemampuan tingkat keuntungan gitu ya. Kalau kita mengenal profit margin di perusahaan-perusahaan umum gitu adalah laba bersih dibagi penjualan. Kalau di bank ini laba bersih dibagi pendapatan operasional. Pendapatan operasionalnya apa saja, mulai dari pendapatan bunga ditambah fee based income gitu ya, dan ini masuk ke pendapatan operasional. Pendapatan operasional berasal dari pendapatan pemberian kredit dengan risiko kredit macet, selisih kurs falas jika kredit dalam falas. Rasio ini untuk menggambarkan tingkat keuntungan yang diperoleh bank dibandingkan dengan pendapatan yang diterima bank dari kegiatan operasional. Lalu solvabilitas, kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban jangka panjang ya, terdiri dari KAR atau bahasa Indonesia ini adalah KPMM, kewajiban penyediaan modal minimum, lalu debt to equity ratio, dan long term debt to total asset ratio.
Jadi ini berkaitan dengan kewajiban kewajiban jangka panjang. Nah, ini rumusannya seperti kita ketahui, kita sudah pelajari sebelumnya bahwa CAR itu adalah modal bank dibagi aktiva tertimbang menurut resiko, ya. Dan sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa mungkin saja bank itu menetapkan CAR yang lebih besar dari ketentuan minimum seperti disebutkan di Basel 1. Misalnya CAR itu 8%. Bisa saja bank itu menetapkan lebih tinggi, ya. Di mana modal bank itu terdiri dari modal inti dan modal pelengkap. Modal inti adalah modal disetor, cadangan, laba ditahan, agio saham, dan lain-lain. Lalu debt to equity ratio adalah jumlah hutang dibagi jumlah modal sendiri. Ini untuk mengukur kemampuan bank untuk menutup sebagian atau seluruh hutang dengan dana yang berasal dari modal sendiri. Artinya semakin tinggi rasio ini, maka semakin kecil kemampuan bank membayar hutangnya dari modal sendiri. Ya, entah itu jumlah hutangnya makin besar atau jumlah modal sendirinya yang kecil. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin kecil kemampuan untuk membayar hutang dari modal sendiri. Long term debt to total asset, ini dari LTD, ini long term debt atau hutang jangka panjang dibagi total aset. Ini adalah mengukur seberapa jauh nilai seluruh aktiva bank dibiayai dari sumber hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang berasal dari pinjaman bank lain, simpanan masyarakat di atas 1 tahun, pinjaman luar negeri, investasi, dan investasi dari investor. Semakin besar rasio ini, maka makin kecil kemampuan untuk membayar hutang dari aktivanya. Nah, laporan keuangan bank itu sendiri terdiri dari neraca, laporan komitmen dan kontingensi, laba rugi, laporan cash flow, dan catatan atas laporan keuangan. Ini teman-teman bisa download, nanti saya kasih juga contoh laporan keuangan bank yang dipublikasi. Nah, ini tingkat kesehatan bank dulu dengan metode Camels, gitu ya. Sekarang kita menggunakan RGEC, dan ini ada peringkat bank kesehatannya adalah PK1 sangat baik, PK2, PK3, PK4, dan PK5. Analisa laporan keuangan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Tujuan dari analisa, lalu dipilih alat analisa yang paling sesuai, juga ditentukan kurun waktu yang paling relevan dengan tujuan analisa. Laporan keuangan bank di Indonesia. Kegiatan pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman, juga memberikan jasa-jasa di bidang keuangan. Standar khusus laporan keuangan bank ini adalah pengukurannya dalam nilai uang. Lalu ada laporan keuangan bank, neraca, laporan keuangan komitmen dan kontingensi, perhitungan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, catatan atau laporan keuangan gabungan atau konsolidasi dengan anak perusahaan, dan laporan keuangan interim. Pos-pos laporan keuangan ini sudah diatur dan ditetapkan dalam bentuk standar dari sesuai aturan dari Bank Sentral. Nah, neraca bank terdiri dari misalnya adalah kas, aktivanya adalah kas, lalu simpanan pada Bank Indonesia, tagihan pada bank lain, surat berharga, kredit yang diberikan, penyertaan, cadangan, aktiva yang diklasifikasikan, aktiva tetap dan inventaris, dan rupa-rupa dan aktiva lain-lain. Di sisi pasifanya ada apa? Sebetulnya ada dana masyarakat di sini,
Yang pertama adalah giro, yang kedua adalah call money, kewajiban jangka pendek antar bank, ada tabungan, deposito berjangka, dan kewajiban lainnya. Juga ada surat berharga yang diterbitkan bank untuk sebagai salah satunya untuk sumber pendanaan. Lalu ada pinjaman juga yang diterima oleh bank. Lalu pasifa lain-lain, ada modal dan laba rugi. Nah, ini berikutnya adalah rekening administratif. Ini terdiri dari komitmen dan kontingensi. Misalnya di sini adalah pos-pos kredit yang diberikan yang belum digunakan oleh nasabah, gitu ya. Misalnya nasabah memperoleh fasilitas 1 miliar tapi penggunaan baru 100 juta, maka 900 juta itu termasuk di rekening administratif. Lalu ada posisi penjualan berjangka panjang, ya penjualan berjangka falas yang masih berjalan, margin trading, ya ada jaminan yang diberikan, ada garansi bank, avalis atau endorsement, LC yang masih berjalan. Jadi garansi bank selama belum jatuh tempo akan tercatat di sini. Lalu akseptasi wesel impor dan lainnya. Nah, ini gambaran laba rugi bank. Pendapatan operasional ini antara lain berasal dari bunga, provisi komisi, pendapatan valuta asing lainnya, pendapatan lainnya, dan pendapatan non operasional. Pendapatan lainnya misalnya apa? Misalnya adalah fee based income yang bukan berasal bunga, berasal dari bunga, gitu ya. Biaya operasionalnya termasuk di sini adalah biaya bunga, biaya valuta asing lainnya, biaya tenaga kerja, penyusutan, dan biaya lain-lainnya. Lalu ada biaya non operasional. Nah, ini sesudah ini adalah laba sesudah pajak, sebelum pajak, sisa laba rugi tahun lalu, dan transfer ke kantor pusat kalau memang ini untuk cabang, gitu ya. Nah, pos-posnya ini uang kas yang termasuk adalah uang kos rupiah dan falas yang dimiliki oleh bank, termasuk kantornya yang ada di luar negeri, gitu ya. Baik uang kartal yang ada dalam kas seperti uang kertas, uang logam, dan komemoratif koin. Lalu di Bank Indonesia adalah pos ini adalah giro dalam rupiah falas milik bank pada Bank Indonesia. Tagihan pada bank lain ini antara lain giro pada bank lain, call money, deposito pada bank lain, kredit yang diberikan pada bank lain, surat berharga dan tagihan lainnya, baik surat berharga dalam bentuk rupiah dan falas, gitu ya, yang dimiliki untuk diperjualbelikan dan tidak dimasukkan sebagai penyertaan. Lalu kredit yang diberikan ini adalah kredit yang disalurkan, gitu ya, baik rupiah maupun falas, termasuk kantornya yang berada di luar negeri. Lalu ada penyertaan bank termasuk pada kantornya di luar negeri. Lalu ada cadangan aktiva. Ini adalah cadangan untuk menampung risiko kerugian akibat dari kredit yang disalurkan, gitu ya, dari seluruh aktiva produktif. Lalu aktiva tetap dan inventaris ini mulai dari tanah, gedung, kantor, dan lain-lain. Lalu rupa-rupa aktiva yang tidak termasuk dalam pos 1 nomor 1 sampai dengan nomor 8. Oke. Nah, saya kembali ke RGEC dulu ya, karena kita sekarang sudah mengenal RGEC. Jadi kalau dulu memang dengan menggunakan Camel. Nah, ini contoh. Jadi untuk kesehatan bank, gitu ya, ini digambarkan bahwa kemampuannya baik dari rentabilitas, kemampuan menghasilkan laba. Ini adalah ROA, ada ROE, ROE dengan average tier 1 capital dengan modal tier 1. Ini net interest margin dan biaya operasional dibagi dengan pendapatan operasional. Ini efisiensi rasio, biasa juga dikenal dengan BOPO atau dengan CIR, gitu ya, cost to income ratio. Nah, ini permodalan, ini adalah CAR. Jadi bank ini CAR hanya dengan resiko kredit, CAR dengan resiko kredit dan resiko pasar. Ini teman-teman bisa lihat dengan resiko kredit CAR-nya 23,14%, dengan resiko kredit dan pasar 22,96%,
dan CAR dengan risiko kredit pasar dan operasional menjadi 19,6%. Likuiditas ini adalah tadi yang saya sebutkan loan to funding ratio. Ini adalah kredit yang disalurkan dibagi dengan dana yang dihimpun ditambah surat berharga yang diterbitkan bank gitu ya sebagai sumber pendanaan juga. Lah ini sekarang juga dikenal, dulu ini LDR gitu ya, sekarang juga dikenal dengan LFR, loan to funding ratio. Lalu juga BI sekarang sudah memperkenalkan adalah RIM, rasio intermediasi makro prudensial. RIM ini adalah rasio dari kredit ditambah surat berharga gitu ya, surat berharga yang dimiliki dibagi dengan DPK, dana bank ya. Dari terdiri dana DPK, dana pihak ketiga, tapi tidak termasuk surat berharga yang digunakan untuk pendanaan. Nah ini adalah RIM. Lalu untuk rasio kualitas aktifanya adalah net non performing loan. Ini adalah rasio kredit bermasalah, rasio kredit 345, kolektibilitas 345 dibagi dengan total kredit yang disalurkan. Jadi semakin besar dia rasionya sebetulnya makin buruk. Ini NPL-nya nominal, ini NPL gross dalam persen, dan ini NPL net, ini adalah sesudah dikurangi dengan agunan yang diserahkan gitu ya. NPL gross 2,81% berarti kredit dengan kolektibilitas 3 ditambah 4 dan 5, kredit dengan kategori diragukan, kurang lancar, diragukan dan macet gitu ya, dibagi dengan total kredit dari bank ini ada sekitar 2,81%. Provision ini pencadangan, rasio pencadangan, jadi yang sudah dicadangkan banknya dari NPL. Jadi dari seluruh NPL nominal 23,119 triliun gitu ya nominal, sudah dicadangkan sebesar 261,52% atau 2,6 kali lipat gitu ya dari ini. Cost of credit ini adalah biaya dari kredit yang disalurkan, bukan saja biaya, maksudnya ini adalah rasio dari beban CKPN yang dibentuk dibagi dengan kredit yang disalurkan. Ini kan menjadi biaya ya. Cadangan penghapusan ini, provision NPL ini akan menjadi biaya, dan biayanya itu dibagikan dengan kredit yang disalurkan, maka ini menjadi cost of credit. Loan at risk ini adalah kredit kolektibilitas 3, 4 dan 5 ditambah kredit yang dalam proses restrukturisasi dibagi dengan total kredit, maka menjadi loan at risk. Contoh bahwa kolektibilitas 3, 4, 5-nya sekarang 2,81%, tetapi mungkin ada kredit yang sudah direstrukturisasi dan masuk di kolektibilitas 2 dan atau 1 gitu ya, totalnya menjadi 11%. Provision to LAR ini juga pencadangan terhadap LAR tadi. Lalu rasio NPL terhadap LAR, jadi rasio dari NPL ini dibagi dengan loan at risk ya, 11%. Oke, lalu ini restructure loan. Ini adalah kredit yang dalam proses restrukturisasi. Nah ini tingkat kesehatan banknya, sebagaimana kita pernah bahas dulu, ini terdiri dari risk profile, GCG, earning, dan capital. Risk profile-nya apa saja? Sebetulnya adalah semua 8 risiko yang diukur gitu ya, diukur dan dijadikan catatan bahwa bagaimana bank itu melakukan mitigasi. Misalnya untuk risiko kredit, ini yang dilihat adalah persen NPL dan persen LAR. Nah, mitigasi yang dilakukan banknya ada di sebelah sini. Risiko pasar ini adalah misalnya risiko suku bunga, risiko surat berharga gitu ya, risiko valuta asing gitu ya. Nah, ini rasionya yang dipakai adalah EV dan net interest income gitu ya.
Dan ini mitigasinya terkait dengan misalnya pergerakan nilai tukar, banknya melakukan monitoring dengan intensif gitu ya. Ini termasuk dalam ukuran RGC. Lalu likuiditas tadi loan to funding ratio, ini adalah kredit yang disalurkan dibagi dengan DPK ditambah surat berharga yang diterbitkan bank sebagai salah satu sumber pendanaan. Ya, misalnya mitigasi yang dilakukan bank ini adalah mengoptimalkan ekses dengan melakukan pembelian surat berharga dan penundaan penerbitan wholesale funding dengan tetap menjaga likuiditas. Lalu risiko operasional, ya ini yang kita ketahui misalnya dengan key risk indicator gitu ya, dan ini semua insiden yang sudah dicadangkan juga modalnya gitu ya. Misalnya ini mitigasinya yang sudah dilakukan terkait dengan kasus-kasus suatu bank. Lalu risiko hukum ini yang dilihat adalah faktor litigasi, kelemahan perikatan gitu ya, faktor ketiadaan peraturan perundang-undangan. Ini antara lain mitigasi yang dilakukan bank, misalnya ada karena adanya gugatan dan lain-lain. Jadi teman-teman mesti ingat bahwa risiko hukum adalah risiko terjadinya kerugian akibat gugatan terhadap bank. Risiko strategik ini berkaitan dengan strategi bisnis bank, posisi bisnis bank, dan pencapaian rencana bisnis bank. Mitigasinya antara lain bank fokus dengan memperhatikan sektor industri yang tumbuh positif dan sustain, dan juga mempertimbangkan kemampuan dan kriteria risk acceptance kriteria. Kepatuhan, ini kepatuhan terhadap ketentuan atau regulasi ya, ini dilihat dari misalnya jenis pelanggaran dan signifikansi pelanggaran, frekuensinya, juga pelanggaran ketentuan atau standar bisnis. Bank ini melakukan early warning system gitu ya, yang sudah dilakukan mitigasinya. Reputasi ya, ini berkaitan dengan pelanggaran etika bisnis gitu ya. Ini yang dilakukan antara lain dengan memperkuat aktivitas publikasi dan berkoordinasi dengan unit kerja dalam layanan e-channel gitu ya, untuk mengcounter publikasi sensitif dan negatif. Nah, ini rekapnya. Lalu dari 8 risiko ini, peringkatnya ini di rekap. Lalu poin kedua adalah GCG, Good Corporate Governance, ya, terdiri dari yang diukur adalah tata kelola. Tata kelola itu dengan dimensi transparansi, keterbukaan informasi yang material dalam pengambilan keputusan gitu ya. Lalu akuntabilitas, adanya kejelasan fungsi dan tanggung jawab, itu dari dewan komisaris, direksi, dan komite-komite yang ada di bank. Audit intern gitu ya, manajemen risiko gitu. Lalu responsibility, kesesuaian pengelolaan bank dengan ketentuan yang berlaku ya, misalnya adalah penyediaan dana kepada pihak terkait dan debitur besar. Bank ini dinilai telah memiliki kebijakan, sistem, dan prosedur yang sangat memadai untuk penyediaan dana besar. Independensi, bank ini dikelola secara profesional tanpa pengaruh tekanan pihak lain. Antara lain parameternya adalah benturan kepentingan dan penanganan fungsi kepatuhan bank. Lalu fairness, keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak stakeholder. Ya, adanya rencana strategis bank. Jadi rencana bisnis bank itu harus disampaikan setiap tahun kepada regulator. Lalu ini adalah faktor lainnya adalah earning atau rentabilitas, seperti yang kita sebut tadi, antara lain adalah rasio ROA, ROA, ROE gitu. Ini adalah kemampuan dalam menghasilkan laba. Nah, ini contoh rasio untuk earning, mulai dari net interest margin, return on asset, return on equity, non performing loan, cost of credit, yield dari pinjaman, cost of fund, lalu CAR tadi atau KPMM, cost to income ratio,
BOPO, biaya operasional per pendapatan operasional, coverage ratio, berapa yang sudah dicadangkan untuk kredit bermasalah, dan kasa rasio ini adalah rasio dana murah. Untuk likuiditas adalah antara lain RIM, rasio intermediasi makro prudensial, dan loan to deposit ratio. Jadi ini adalah LDR juga, cuma ditambahkan dengan surat berharga gitu ya, surat berharga yang diterbitkan. Surat berharga yang dimiliki, dibagi dengan DPK. DPK-nya di luar surat berharga yang diterbitkan sebagai sumber dana. Nah, ini untuk rasio kecukupan modal. Baik. Teman-teman juga bisa download sebetulnya untuk bank-bank yang sudah go public. Mereka akan publikasi laporan keuangan ataupun bisa mendownload di website masing-masing. Ini contoh publikasi yang dilakukan oleh salah satu bank di Indonesia gitu ya di tahun 2021. Misalnya ini adalah jadi laporan keuangan bank itu terdiri apa saja. Ini adalah neraca gitu ya, laporan posisi keuangan ini neraca. Pos-posnya dari sisi aset itu adalah kas, penempatan pada bank lain gitu ya. Kredit yang diberikan gitu, ini yang biasanya yang paling besar sesuai dengan fungsinya sebagai untuk intermediasi. Lalu ini adalah aset-aset tetap gitu ya, gedung, kantor, inventaris dan lain-lain. Sementara di sisi pasifanya maka bank itu ada liabilitas dan ekuitas. Liabilitasnya antara lain adalah dana yang dihimpun, biasanya terbesarnya di sini dana masyarakat. Lalu uang elektronik gitu ya, misalnya e-money dan lain-lain. Lalu ada liabilitas pada Bank Indonesia, surat berharga yang dijual dengan janji untuk dibeli kembali gitu ya. Liabilitas akseptasi, pinjaman pembiayaan yang diterima dari pihak lain gitu ya. Dan ada sisi lainnya adalah dari sisi modal, mulai dari modal dasar, adanya tambahan agio atau disagio, dan adanya penghasilan komprehensif lainnya, dan laba rugi tahun lalu dan tahun berjalan. Yang kedua sesudah neraca adalah laba rugi. Nah, ini contoh laba ruginya terdiri dari pendapatan bunga antara lain dari kredit, beban bunga ini dari dana yang dihimpun, pendapatan premi dan beban klaim gitu ya. Lalu ada pendapatan dan beban operasional non bunga ya, misalnya keuntungan atau kerugian dari peningkatan atau penurunan nilai wajar aset keuangan, misalnya apa, surat berharga gitu ya. Keuntungan atau kerugian dari liabilitas keuangan, keuntungan kerugian dari penjualan aset keuangan. Lalu di sini ada beban tenaga kerja, ada beban promosi dan beban lainnya. Ini semua ada di pendapatan dan beban operasional. Nah, ini menjadi sesudah kita kurangi akan menjadi laba atau rugi operasional. Jadi misalnya pendapatan operasional ini sebesar ini dikurangin dengan pendapatan dan beban non operasional, maka menjadi laba bersih, laba operasional ini. Lalu ada pula nanti laba rugi non operasional gitu ya. Non operasional misalnya apa? Non operasional misalnya kerugian dari penjualan aktiva tetap, itu maka akan masuk di sini gitu ya. Lalu laba rugi periode berjalan sebelum pajak, lalu ada taksiran pajak, dan ini laba bersih di tahun berjalan. Lalu komponen neraca lainnya adalah
penghasilan komprehensif lain gitu ya. Sorry. Ini di sini juga termasuk adalah laporan rasio-rasio keuangan ya, ini KAR KPMM 19,9%. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan non produktif ini ada 1,91%. Cadangan kerugian ini 5,36%. Non performing loan gross ini lalu net ini adalah sesudah dikurangi dengan jaminan yang diterima. Ini adalah return on asset dan return on equity. Dan ini loan to deposit ratio. Lalu ini adalah laporan komitmen dan kontingensi. Misalnya pinjaman yang belum ditarik ya, ini nihil. Posisi falas yang diterima dari satu transaksi spot. Jadi ini individual untuk banknya saja, dan kalau konsolidasian ini adalah gabungan dengan anak perusahaan. Ini kewajiban komitmen. Ini tadi kredit yang belum kalau ini tagihan, ini kewajiban ya, antara lain kredit yang diberikan tapi belum ditarik oleh debitur gitu ya. Ada yang sifatnya committed atau uncommitted. Committed itu artinya nasabah bisa menarik secara langsung. Kalau uncommitted itu berdasarkan case yang terjadi. Misalnya dalam pemberian bank garansi gitu ya. LC yang masih berjalan, lalu ada posisi falas, lalu ada tagihan kontingensi, ini garansi yang diterima. Kewajiban kontingensi ini adalah garansi yang diberikan. Nah, ini laporan kualitas aset produktif dan lainnya. Ini kalau kita lihat di atas ini ada L, ini adalah kolektibilitas 1 atau lancar. DPK ini kolektibilitas 2 atau dalam perhatian khusus DPK itu. Lalu KL ini kolektibilitas 3 atau kurang lancar. D ini diragukan kolektibilitas 4, dan M ini macet kolektibilitas 5. Lalu ada laporan transaksi spot dan derivatif turunannya. Lalu ada cadangan kerugian, dan biasanya juga dicantumkan mengenai rasio-rasio bank ya. Oh ya udah, di sini ada rasio-rasio dari bank. Ada juga dari bank lainnya, teman-teman bisa download. Ini misalnya di salah satu bank lainnya, bank pemerintah lainnya. Nah, ini bank only, berarti hanya banknya, bukan laporan konsolidasi. LDR ini adalah loan to deposit ratio, dan MIR ini sebetulnya sama dengan RIM, rasio intermediasi makroprudensial. Lalu cost of fund ini biaya dana. NIM ini adalah marginnya, jadi sesudah dikurang biaya dana. Cost of credit ini adalah biaya pencadangan dibagi selama tahun berjalan dibagi dengan kredit yang disalurkan. Cost to income ratio, operating expense to operating income, atau sering juga disebut dengan BOPO. Ini ROA, return on asset, dan ini adalah ROE, return on equity. Nah, ini adalah KAR atau KPMM-nya ya. Jadi KPMM bank ini adalah 24%. Saya kira itu ya terkait dengan kesehatan bank. Ini untuk laporan keuangan kedua bank ini, boleh teman-teman coba lihat gitu ya, dan dibandingkan. Misalnya ini nanti boleh saja dihitung sendiri, misalnya untuk rasio ROA gitu ya, 1,64%.
Ini adalah laba bersih dibagi total aset gitu ya. Tapi nanti nggak akan ketemu karena asetnya ini sebetulnya dihitung secara rata-rata. Misalnya laba bersih tahun berjalannya ini ada 28,3 triliun, asetnya adalah 1,7 triliun gitu. 1.700 triliun. Mungkin angka secara rasionya bukan 1,9, bukan dari angka ROA ini ya. ROA ini di sini adalah 1,64%. Oke, saya rasa itu ya untuk tingkat kesehatan bank. Jadi teman-teman ingat aja, kalau sekarang itu yang digunakan adalah RGEC untuk kesehatan bank, yaitu terdiri dari risk profile, good corporate governance, earning, dan capital. Baik, saya rasa cukup untuk malam ini ya. Terima kasih. Nanti kita sambung lagi di minggu depan untuk review. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.